Assalamualaikum teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan saya Abdurrahman dan masih tetap di channel Abdurrahman ya. Dan masih tetap juga mengupas tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Nah, di season kali ini saya akan share video tentang kelayangan, kemudian ngimbas juga kena pandangan gitu teman-teman ya. Kenapa di season kali ini saya share video hal tersebut? Karena memang masih banyak juga yang kebingungan tentang kelayangan teman-teman. Nah, makanya di season kali ini saya share video tentang kelayangan dan kemudian bagaimana cara menanganinya. Nah itu teman-teman, nah makanya bagi teman-teman yang sekarang sedang mengalami hal tersebut, tolong tonton videonya sampai habis, jangan di skip biar kalian nanti mengerti, biar kalian nanti paham, dan ketika mengerti dan paham, kalian bisa menanganinya dengan mudah. Nah itu teman-teman, nah makanya tolong tonton videonya sampai habis, jangan di skip. Dan kemudian seperti biasa ya, bagi teman-teman yang baru bergabung, kalau seandainya kalian mau bertanya tentang seputaran gangguan asam lambung dan psikosomatis, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya, karena untuk seputaran gangguan asam lambung dan psikosomatis semuanya sudah saya share. Dari mulai cerita saya yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis, kemudian merasakan 1001 macam sensasi yang sangat tidak nyaman, itu sudah di-share teman-teman ya. Dan kemudian bagaimana cara menangani setiap sensasi yang hadir, itu juga sudah di-share. Nah makanya biar lebih jelas, biar lebih detail, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya. Nah itu teman-teman ya. Dan kemudian bagi teman-teman yang baru bergabung juga, seperti biasa juga, kalau seandainya kalian belum subscribe channelnya, mohon videonya itu di subscribe dulu, karena untuk subscribe itu tidak memerlukan biaya, tidak memerlukan pendaftaran. Jadi subscribe itu adalah hal yang sangat mudah sekali bagi teman-teman lakukan ya. Jadi teman-teman itu cukup memijit saja tulisan subscribe, biar kenapa? Jujur ya, biar videonya itu cepat berkembang dengan baik. Dan kalau seandainya videonya itu berkembang dengan baik, sudah barang tentu itu akan menambah semangat tersendiri buat saya untuk terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan psikosomatis ini terhadap kalian. Kemudian yang lebih penting dan yang lebih utamanya, tekan juga tombol lonceng sama tombol like-nya ya. Biar kalian itu dapat notifikasi atau pemberitahuan video saya yang terbaru. Karena saya itu akan terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan psikosomatis ini terhadap kalian, dengan tujuan semoga saja videonya itu menjadi wasilah atau jalan keluar bagi kalian yang sedang mengalami gangguan asam lambung dan psikosomatis hingga membaik ya, apalagi sampai sembuh total. Amin ya robbal alamin. Ya minimal hanya memberikan motivasi saja, atau lebih minimalnya lagi hanya sekedar menemani kalian yang sekarang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan psikosomatis. Nah itu teman-teman ya. Nah kembali lagi ke topik pembahasan teman-teman ya. Untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis, sangat sering sekali mengalami kelayangan. Kemudian kalau seandainya kita tidak paham penyebab kelayangan itu, ya kadang membuat kita cemas teman-teman, seolah-olah kita itu mau mendekati kematian. Kemudian berpikirnya itu, wah ini jangan-jangan mau pingsan dan sebagainya. Nah itu teman-teman ya, dulu juga sama lah. Saya juga dulu mengalami hal seperti itu. Ketika sering mengalami kelayangan itu ya kadang hati suka was-was ya, suka gelisah gitu teman-teman ya, karena ya takutnya ini menjadi pingsan, kemudian ketika pingsan nanti nggak ada yang nolongin, akhirnya menyebabkan kematian. Nah itu teman-teman, sehingga ya itu bisa menimbulkan was-was, gelisah, dan menyebabkan cemas juga. Nah sebetulnya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis, kelayangan itu sebetulnya bukan merupakan hal yang sangat besar, teman-teman ya. Jadi kelayangan itu biasanya penyebabnya itu adalah kebutuhan untuk tubuhnya itu tidak terpenuhi setiap harinya. Wajar sebetulnya kalau seandainya pencernaan kita itu belum membaik sempurna, teman-teman. Jadi ketika kalian banyak makan makanan yang bergizi juga, nilai kebaikan dari makanan tersebut itu tidak terserap sempurna oleh tubuh kita. Alhasil sudah pasti kebutuhan untuk tubuhnya itu tidak terpenuhi setiap harinya, dan akhirnya keseimbangan tubuh itu terganggu teman-teman ya. Nah makanya sering mengalami kelayangan. Nah itu teman-teman ya, seperti mau pingsan lah, seperti mau mati lah, dan sebagainya. Nah itu teman-teman, jadi untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis, ketika mempunyai kelayangan itu merupakan hal yang sangat wajar,
kalau seandainya pencernaan kita itu belum beres teman-teman ya, belum normal 100%, sehingga ya nanti ujung-ujungnya kebutuhan untuk tubuh kita itu tidak terpenuhi setiap harinya, dan kemudian keseimbangan tubuh itu terganggu. Nah itu teman-teman, itu penyebab yang pertama. Kemudian penyebab yang kedua, biasanya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis, kelayangan itu bisa dari stres teman-teman ya, terlalu banyak pikiran, terlalu banyak ketakutan, terlalu banyak berpikir ke hal-hal negatif teman-teman ya. Nah ketika kita selalu berpikir seperti itu pemikiran-pemikiran kita itu bisa menguras energi kita dengan cepat teman-teman ya. Alhasil kalau seandainya energinya terkuras dengan stres, sudah pasti nanti kebutuhan untuk tubuhnya itu tidak terpenuhi setiap harinya, dan kemudian keseimbangan tubuh juga terganggu teman-teman. Akhirnya sensasinya kelayangan, pusing, dan sebagainya. Nah itu teman-teman, nah, makanya usahakan untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis, ketika kalian kelayangan, kalau seandainya itu dari stres, ya usahakan kalian jangan mengalami ketakutan teman-teman ya. Pahami saja dan terima saja kalau seandainya kalian masih stres, dan kalau seandainya kalian sudah bisa menerima kemudian memahami kalau itu dari stres, ya sudah pasti kalian itu nanti bisa berpikir dengan wajar. Ya sudah, hindari saja stresnya dengan cara seperti apa? Belajar masa bodoh saja teman-teman ya, tentang hal-hal yang apa kita pikirkan teman-teman ya. Tentang negatif itu jangan jangan terlalu dipikirkan secara terus menerus, jangan dipikirkan secara mendalam teman-teman ya. Toh kita itu sebetulnya baik-baik saja, sampai detik ini juga kita masih hidup. Nah itu teman-teman, jangan terlalu dipikirkan terlalu jauh. Ketika ada sensasi hadir, kita berpikirnya wah ini jangan-jangan mendekati kematian. Sudah seberapa sering kalian mengalami hal seperti itu teman-teman ya? Apakah sudah mati? Kan tidak teman-teman ya. Nah itu, nah makanya usahakan jangan terlalu dipikirkan terlalu mendalam. Nanti ujung-ujungnya kalian stres, ujung-ujungnya nanti energi kalian terkuras, kemudian nanti kebutuhan untuk tubuhnya tidak terpenuhi, dan akhirnya keseimbangan tubuh terganggu, dan akhirnya kelayangan pasti hadir. Nah itu teman-teman, nah makanya pahami saja ke sana. Nah kemudian untuk keseimbangan tubuh terganggu, kemudian bisa kelayangan, itu bisa ngepek ke yang lainnya teman-teman ya. Banyak sebetulnya teman-teman ya, ketika kita kelayangan itu ngepeknya itu atau dampaknya itu banyak. Bisa ke perasaan, sudah pasti kita itu menjadi gundah gulana, was-was, gelisah, kemudian cemas teman-teman ya. Kemudian ke aktivitas juga sudah pasti, kalau seandainya kelayangan itu aktivitas itu nggak bisa teman-teman ya, karena kita itu takut pingsan lah dan sebagainya. Nah kemudian ke pandangan juga bisa ngepek teman-teman ya, bisa berdampak ke pandangan juga. Jadi pandangan itu agak buram gitu teman-teman ya, agak gelap, agak berkabut. Kemudian bisa juga mengalaminya itu pandangannya itu kayak macam aneh ya, kayak macam di dunia mimpi teman-teman ya. Nah itu ngepek bisa ke sana teman-teman ya. Nah hubungannya kenapa pandangan kita itu bisa seperti itu? Jadi keterkaitannya teman-teman ya, sudah pasti kalau seandainya pencernaannya kita tidak benar atau misalkan belum normal, itu kebutuhan untuk bagian mata juga tidak terpenuhi setiap harinya. Ditambah lagi ada stres teman-teman, jadi ada sensasi kebutuhan untuk matanya tidak terpenuhi, jadi matanya itu tidak bisa bekerja dengan maksimal ya, karena kebutuhannya tidak terpenuhi ya. Nah kemudian ditambah lagi ada stres, campur tuh di situ teman-teman, akhirnya melihat dunia itu kayak macam aneh seperti di dunia mimpi. Nah itu teman-teman, kadang ketika mempunyai sensasi seperti itu, kadang saya selalu berpikir teman-teman ya, dulu gitu teman-teman ya. Nah apakah ini masih hidup atau sudah mati? Kan gitu teman-teman, kalau seandainya masih hidup, kok ini pandangannya aneh, kayak macam di dunia mimpi teman-teman. Bahkan saya tidak jarang juga untuk cubit pipi teman-teman ya. Ini gue itu benar-benar hidup nih apa enggak? Ini gue tuh benar-benar nyadar atau enggak? Itu saya dulu saat terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis, ketika mempunyai sensasi bagian mata itu melihatnya itu kayak nggak normal teman-teman, kayak macam buram-buram nggak jelas, kemudian kayak macam sayup teman-teman ya, kayak macam hidup di dunia mimpi teman-teman ya. Dan ketika sensasi itu berkelanjutan terus menerus teman-teman ya, bahkan pikiran kita itu tambah ngaco teman-teman ya, berpikirnya itu wah ini jangan-jangan gue itu ada gejala mau gila nih. Nah ada kalanya mengalami sensasi seperti itu teman-teman, akhirnya kita ketakutan lagi ya, karena yang namanya gila itu ya tidak mau kita inginkan teman-teman ya. Jadi kita pengennya itu normal-normal saja, karena memang kita itu pengennya normal teman-teman ya.
Tetapi sialnya ketika mempunyai sensasi seperti itu, kemudian kalau seandainya sensasinya itu agak lama, pasti kita mengalami ketakutan teman-teman ya. Berpikirnya itu, wah ini jangan-jangan mendekati gila. Ditambah lagi kita kalau misalnya mau berpikir itu kurang fokus teman-teman. Nah, padahal itu segala sesuatu yang menyebabkan tidak normal itu sebetulnya dari kebutuhan tubuh yang tidak terpenuhi teman-teman. Jadi baik otak, pikiran, mata teman-teman ya, semuanya serba terganggu karena memang kebutuhannya tidak terpenuhi setiap harinya. Jadi bekerjanya juga tidak maksimal, dari mulai otak, pandangan, semuanya menjadi tidak normal ya, karena kebutuhan untuk tubuhnya itu atau kebutuhan untuk anggota tubuhnya itu tidak terpenuhi setiap harinya. Ditambah lagi kita ada ketakutan, banyak berpikir ini itu, tambah dalam tuh perasaannya. Takut menjadi gilanya tambah dalam teman-teman ya, takut pingsannya itu tambah dalam, cemasnya tambah dalam. Nah itu teman-teman, nah, makanya pahami saja ke sana. Jadi ketika kalian saat ini nih sedang berjuang dari gangguan asam lambung dan psikosomatis, katakanlah kalian itu belum sembuh total teman-teman ya, baik di masa kritis maupun di masa pemulihan teman-teman ya, itu semua sensasi yang hadir itu rata-rata dari kebutuhan untuk tubuhnya itu tidak terpenuhi setiap harinya. Dan ketika tidak terpenuhi setiap harinya, sudah pasti setiap anggota tubuh kita itu tidak bisa bekerja dengan maksimal. Dan kalau seandainya tidak bisa bekerja dengan maksimal, karena memang orang yang terkena anxiety disorder itu paling tidak bisa sekali menerima perubahan seperti itu, akhirnya berpikirnya yang lain-lain. Dan ketika berpikirnya yang lain-lain dan biasanya itu ke hal-hal negatif teman-teman ya, itu bisa menyebabkan rasa cemas, was-was, gelisah, dan sebagainya. Nah itu teman-teman ya, ditambah lagi kalau seandainya durasinya itu agak begitu lama, malah berpikir yang lain-lainnya lagi, takut gila lah dan sebagainya teman-teman ya. Itu pengalaman saya dulu saat terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis. Nah makanya usahakan tekankan dalam diri kalian, tekankan dalam pikiran kalian, ketika kalian sekarang nih aktivitas apapun kurang sempurna teman-teman ya, itu penyebabnya hanya satu sebetulnya, kebutuhan untuk tubuhnya itu tidak terpenuhi. Penyebabnya bisa karena pencernaan, bisa juga karena stres. Kemudian ada juga yang bertanya, Pak, apakah betul stres itu bisa menguras energi kita dengan cepat? Tengok orang yang terlalu banyak pikiran, teman-teman ya. Biasanya orang yang terlalu banyak pikiran itu badannya itu kurus-kurus, teman-teman ya. Jadi jarang ada yang gemuk. Nah, kita orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis, ketika stresnya ada, kemudian pencernaannya terganggu, sudah pasti nanti selain kurus, kita juga ya kadang mengalami ketakutan teman-teman ya, pandangan agak aneh, beraktivitas semuanya itu kurang sempurna, baik perasaan, pikiran, dan sebagainya. Kita mengalami ketakutan karena ada perubahan di situ. Padahal itu tidak berbahaya teman-teman ya. Nah sekarang solusinya gimana sih untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis ketika menghadapi kelayangan? Usahakan, karena memang kita tahu penyebabnya yaitu dari kebutuhan untuk tubuhnya itu tidak terpenuhi. Jadi usahakan gimana caranya supaya kebutuhan untuk tubuh itu tetap terpenuhi setiap harinya, walaupun dalam pencernaan kita itu sekarang itu sedang error. Nah itu teman-teman, kemudian hilangkan pengurasnya. Apa itu pengurasnya? Stresnya. Hindari stresnya dengan cara seperti apa? Kembali lagi, belajar masa bodoh saja tentang semua ini teman-teman. Yang penting gimana caranya supaya hati dan pikiran kita itu tetap senang. Nah kalau seandainya kalian bisa melakukan hal seperti itu, jadi walaupun pencernaannya sedang error, kalian gimana caranya nih supaya kebutuhan untuk tubuhnya itu tetap terpenuhi? Sering makan. Dan kemudian ketika sering makan, gimana caranya nih energi yang sudah ada itu tidak terkuras dengan stres? Gimana caranya? Belajar masa bodoh saja. Masa bodoh dengan hal apapun, yang penting kita sudah tahu bahwa ini tidak berbahaya. Ini hanya mengganggu saja. Kita setiap harinya selalu dipermainkan oleh pikiran-pikiran negatif. Akhirnya ya kita stres teman-teman ya. Nah itu mungkin kita orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis kurang mengenal lah rasanya stres itu kayak macam gimana teman-teman ya. Kita hanya bisa mengenal kata-kata stres, tetapi kita tidak tahu rasanya stres itu kayak macam gimana. Nah, ketika kalian sekarang mengalami sensasi yang sangat tidak nyaman sekali, nah inilah rasanya dari stres, teman-teman ya. Nah, itu nah, makanya pahami saja ke sana. Jadi, untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis, jangan pernah mengalami ketakutan ini itu tentang
dampak-dampak atau sensasi-sensasi dari gangguan asam lambung dan AC psikosomatis. Karena ini tidak berbahaya. Cukup tangani saja dengan sederhana. Ujung-ujungnya semuanya berkaitannya itu dengan kebutuhan untuk tubuh. Nah, kalau usahakan gimana caranya walaupun dalam keadaan kita seperti ini, kebutuhan untuk tubuh itu harus tetap terpenuhi biar nanti sensasinya itu hilang sedikit-sedikit. Termasuk pengganggunya yaitu stres, penguras energi kita itu stres, hindari saja dengan cara seperti apa? Belajar masa bodoh. Yang penting kita selalu mengupayakan gimana caranya supaya hati dan pikiran kita itu tetap senang. Kemudian mineralnya juga harus dipenuhi teman-teman ya, mineral, kemudian olahraga, kemudian tidur yang cukup itu sebagai penopang teman-teman ya, itu juga harus dilakukan karena untuk gangguan asam lambung dan AC psikosomatis itu metodenya itu harus sempurna teman-teman. Kalau seandainya kalian pengen cepat membaik dari mulai pola makan itu harus kalian lakukan dengan sempurna, kemudian pola hidupnya juga harus dilakukan dengan sempurna kayak macam olahraga ringan, tidur yang cukup ya teman-teman. Kemudian pola pikirnya juga harus sempurna, hindari pemikiran-pemikiran yang ada beban pikiran teman-teman ya. Dan kemudian minumnya harus 8 gelas dalam sehari, jangan sampai kurang. Kemudian selalu mengupayakan gimana caranya supaya hati dan pikiran kita itu tetap senang. Jadi semuanya itu harus dijalankan dengan konsisten. Tidak bisa kalian menjalani seperti ini teman-teman ya, kalian menjaga pola makan, menjaga pola hidup, kemudian minumnya ditinggalkan. Tidak bisa seperti itu teman-teman, sepengalaman saya memang seperti itu. Kemudian kalian istirahatnya cukup, makannya cukup gitu teman-teman, tapi kalian masih berpikir tentang penyakit, berpikir tentang sensasi, berpikir tentang kematian, itu tidak akan bagus juga teman-teman. Jadi untuk gangguan asam lambung dan AC psikosomatis itu metodenya itu harus dijalankan semuanya tanpa terlewati satupun teman-teman. Dari mulai pola makan tetap harus dijaga, apapun yang terjadi pola makan harus dijaga. Kemudian pola hidup, apapun yang terjadi pola hidup harus dijalankan. Olahraga harus cukup setiap harinya, olahraga ringan teman-teman ya. Kemudian tidurnya harus cukup minimal 8 jam dalam satu malam gitu teman-teman ya. Kemudian pola pikirnya juga harus dijaga, jangan pernah berpikir yang membuat kita stres, apalagi tentang penyakit, tentang ketakutan teman-teman ya. Kemudian minumnya harus 8 gelas dalam sehari, jangan sampai kurang, jangan sampai tidak itu teman-teman ya. Kemudian selalu mengupayakan gimana caranya supaya hati dan pikiran kita itu tetap senang. Itu juga harus dilakukan, tidak terkecuali teman-teman ya, harus dilakukan. Tapi Pak, untuk melakukan kesenangan itu bagaimana caranya? Lakukan pembiasaan teman-teman ya, karena jujur untuk melakukan kesenangan itu tidak bisa untuk orang-orang yang terkena gangguan asam itu, karena setiap harinya itu sudah terlatih dengan pemikiran-pemikiran negatif yang menakutkan teman-teman ya. Nah, tetapi untuk melakukan hobi-hobi yang menyenangkan itu harus dipaksakan biar kalian nanti terbiasa dengan aktivitas yang menyenangkan. Dan kalau seandainya sudah terbiasa, lambat laun kalian perasaannya menjadi senang. Dan ketika senang, kita lupa dengan yang namanya penyakit, apalagi kita konsisten dengan metodenya, makannya tetap dijaga, minumnya tetap dijaga. Itu tahu-taunya kita ada rasa bahagia teman-teman ya, tambah sehat, dan tahu-taunya kita lupa dengan yang namanya penyakit. Dan ketika lupa dengan yang namanya penyakit, disitulah yang namanya sembuh total teman-teman ya, karena semuanya sudah kembali normal teman-teman ya. Hidup ini sudah bisa dinikmati dengan indah. Nah itu teman-teman, nah, makanya pahami saja ke sana. Nah itu teman-teman ya, videonya tentang seputaran kelayangan, kemudian dampak-dampaknya juga dari pandangan, kemudian perasaan, semuanya hubungannya itu dari kebutuhan untuk tubuh kita itu yang tidak terpenuhi setiap harinya. Nah, makanya usahakan gimana caranya kebutuhan untuk tubuh kita itu tetap terpenuhi walaupun dalam keadaan seperti ini. Penuhi kebutuhan untuk tubuhnya, kemudian hilangkan pengurasnya teman-teman ya, biar kalian itu cepat membaik dari gangguan asam lambung dan AC psikosomatis. Nah itu teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya, videonya tentang seputaran aslam, tentang seputaran kelayangan. Semoga saja videonya itu menjadi wawasan buat kalian. Semoga saja videonya itu menjadi pencerahan buat kalian ya, minimal hanya sekedar menemani kalian lah yang sekarang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan AC psikosomatis. Kemudian seperti biasa, sebelum saya akhiri videonya, saya selalu mendoakan sama teman-teman itu, semoga saja teman-teman itu cepat sehat lagi, cepat sembuh lagi, cepat kembali lagi keadaan kalian yang dulu, baik semangatnya, moodnya, tertawanya, pokoknya kehidupan kalian yang berwarna itu, semoga saja cepat kembali lagi, karena memang saya yakin 100% bahwa keadaan kalian yang dulu itu sangat dirindukan sekali. Nah itu teman-teman, kemudian doakan saya juga teman-teman ya, agar saya itu tetap sehat, tetap kuat, tetap ceria, agar masih bisa tetap menemani kalian. Nah itu teman-teman ya, sebelum saya hentikan videonya teman-teman ya, kita lihat dulu si Akang Deden nih. Si Akang Deden itu sekarang sedang mancing.
Nah, barusan itu saya sedang mancing, cuman karena memang hujan gede, akhirnya saya berteduh di saung ini, teman-teman ya. Nggak tahu saung siapa, saung orang. Nah itu teman-teman, dan Kang Deden itu sekarang udah ke sana. Sebelum saya bikin video, dia udah lari ke sana. Pengen lihat pancingan katanya, takutnya terbawa arus teman-teman ya. Kita lihat dulu nih. Dia udah dapat berapa nih tadi nih. Hiburan teman-teman ya. Jadi bagi teman-teman ya, harus sering hiburan biar kalian itu terhindar dari stresnya teman-teman ya. Untuk hiburan itu sederhana sebetulnya teman-teman ya. Apa yang kamu sukai, apa yang kamu senangi, lakukan saja sebetulnya teman-teman ya. Jangan terlalu banyak berpikir, takutnya nanti pingsan. Takutnya nanti ketika pingsan gue mati nih. Jangan seperti itu teman-teman ya, nanti kalian aktivitasnya terganggu dan kemudian kecemasannya makin mendalam dan akhirnya untuk perubahannya itu tidak ada. Nah itu teman-teman, makanya usahakan ketika kalian sedang tidak ada kelingan, tidak ada sensasi, hanya rasa tidak nyaman-nyaman sedikit saja, sebaiknya kalian paksakan saja untuk jalan-jalan teman-teman ya. Wah ini jalannya licin teman-teman karena udah hujan nih barusan itu. Dan sepertinya sungainya sekarang keruh teman-teman ya, jadi kayaknya nggak bisa mancing nih karena sungainya keruh teman-teman ya. Barusan habis hujan gede teman-teman ya. Dan kalau keruh itu biasanya di atas itu ada yang longsor, biasanya seperti itu teman-teman ya. Ayo Kang, anu coba palit tuh. Terus dihanap, buah anak mana? Oh di golongan. Sungainya keruh teman-teman tuh. Jadi kita nggak bisa mancing, berarti ini langsung pulang saja. Saya hentikan videonya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.